Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ukhtifillah yang saya sayangi, Pilpres pemilu hanya tinggal menghitung beberapa hari lagi. Pilpres dan pemilu hakikatnya adalah perang untuk memenangkan dakwah Islam. Ini adalah perjuangan kita untuk membela kepentingan umat Islam. Kita harus menang untuk memiliki pemimpin yang pro-Islam. Kita harus menang agar kita memiliki banyak kursi di parlemen. Ini adalah perjuangan kita yang sesungguhnya untuk melawan kebatilan. Saat ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Akankah kita akan memenangkannya atas izin Allah? Apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan adalah kepentingan umat Islam. Banyak kebijakan-kebijakan rejim ini yang seringkali tidak berpihak kepada umat Islam. Umat Islam yang mayoritas di negeri ini seringkali termarginalkan demi kepentingan segelintir orang. Contoh yang paling mudah kita temui di masyarakat adalah pinjaman online yang telah merusak kehidupan umat Islam di negeri ini. Betapa banyak keluarga dan rumah tangga yang hancur karena pinjol. Rezim inilah yang telah mengizinkan operasional pinjol yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman online hanya bermodalkan KTP bisa mendapatkan pinjaman uang dan bunganya itu luar biasa, mencekik leher. Pinjol adalah riba adalah dosa, sistem yang harus kita hentikan. Yang bisa menghentikan pinjol itu adalah penguasa, karena ini adalah produk penguasa yang memberikan izin, penguasa juga yang bisa menghapuskan izin operasional pinjol. Ini adalah salah satu urgensi kita harus memenangkan Pilpres kali ini. Perjuangan membutuhkan pengorbanan, ini adalah mutlak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 10. Dan mengapakah kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah penaklukan itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ke-10 surat Al-Hadid diawali dengan pertanyaan retoris oleh Allah. Mengapa kamu tidak menginfakkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Memberikan infak untuk membela Islam, Allah tidak hanya memerintahkannya pada orang kaya, tapi perintah Allah ditujukan kepada semua orang-orang mukmin, baik dia lapang maupun sempit, baik dia punya gaji ataupun tidak punya gaji. Nafkah, infak adalah berupa uang, duit, dana. Kenapa harus duit? Ya, karena perintah Allah itu adalah infak. Infak itu adalah dana. Ya, mengapa? Itulah mengapa Allah tidak memberikan perintahnya berupa perintah untuk sedekah. Karena Allah paling tahu, untuk perjuangan itu butuh dana, butuh amunisi untuk berperang. Amunisi, peluru-peluru harus dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan senyuman. Yang tidak bergaji, bagaimana mau infak? Dalam Islam, dana atau uang yang kita infakkan tidak harus dari kantong kita sendiri. Walaupun dari kantong kita sendiri itu lebih baik. Kita bisa berperan menjadi penyalur infak. Kita ketuk hati-hati saudara-saudara kita, teman-teman yang satu hati untuk memenangkan perjuangan ini, untuk mau ikut berinfak. Ini adalah solusi dari Allah. Jika kamu miskin bukan berarti kamu bisa diam saja. Ya, kamu bisa menjadi penganjur, memberikan motivasi orang lain untuk berinfak. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ukhtifillah yang saya sayangi, inilah saatnya kita untuk mengorek tabungan kita. Inilah saatnya kita untuk memotivasi orang lain untuk turut memenangkan Islam
Ya dengan mengajaknya berinfak. Infak, infak, infak. Dan yakini janji Allah bahwa Allah akan melipatkan balasan untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Hanya itu yang kita niatkan dan hanya itu yang kita butuhkan untuk mendatangkan pertolongan dari Allah. Kemenangan datangnya dari Allah. Infak, uang bukan penentu kemenangan. Itu hanya sarana yang bisa dibeli di dunia. Tapi yang lebih penting lagi, di hari-hari jelang pencoblosan, dekatkan diri kita kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kita. Jangan lepaskan komunikasi hubungan kita dengan Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak tilawah. Jangan berhenti walaupun kita sibuk. Tambahkan ibadah-ibadah sunnah. Lakukan sholat rawatib, saum sunnah, sholat malam, dan lakukan doa-doa, permohonan, pertolongan Allah untuk mendapatkan kemenangan. Semoga kita semua kelak menjadi bagian orang-orang yang bersama-sama berada di Al-A'raf, tempat yang tertinggi di surga. Dengan segala keterbatasan amal yang kita miliki, kita bisa bersama-sama memohon kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya, untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah. Karena kita pernah bersama-sama berjuang di jalan Allah. Ukhtifillah, ada tugas khusus untuk anti baca hari ini. Baca terjemahan surat Al-Hadid full 2 kali. Ya hanya butuh waktu tidak lebih dari 30 menit. Renungkan. Linknya sudah saya berikan. Fokus pada arti bacaannya ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lembutkan, dan semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan, memberikan semangat untuk terus berjuang menuju hari pencoblosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.